Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah Iromi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan cara membuat daftar isi otomatis, khususnya pada pembuatan makalah. Nah, apa sih fungsi daftar isi otomatis? Jadi, fungsi dari daftar isi otomatis ini agar memudahkan kita dalam membuat daftar isi serta halaman dengan cepat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam pembuatan makalah terdapat susunan-susunan seperti cover, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Kemudian ke bab 2-nya pembagian pembahasan yang mencakup sub-sub judul yang akan dibahas. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian ilmu komputer, dasar-dasar ilmu komputer, dan tujuan ilmu komputer. Kemudian di bab 3 bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, teman-teman bisa melihat langsung susunan-susunan yang biasanya dilakukan dalam pembuatan makalah. Nah, dalam pembuatan daftar isi otomatis ini, khususnya dalam pembuatan makalah, setiap susunan-susunan tersebut kita harus menggunakan heading 1 dan heading 2. Artinya, untuk membuat daftar isi otomatis, teman-teman harus menggunakan heading 1 dan heading 2 dari susunan penulisan pembuatan makalah yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, berikut ini saya paparkan penggunaan heading 1 atau apa-apa saja yang harus di heading 1 dan apa-apa saja yang harus di heading 2. Nah, untuk penggunaan heading 1, yang perlu kita heading 1 yaitu bagian kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka. Kemudian untuk penggunaan heading 2 atau apa-apa saja yang perlu kita heading 2 yaitu latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan masalah. Ini terletak di bagian bab 1. Kemudian subjudul yang terletak dalam bab 2, kan sebelumnya saya akan menjelaskan atau membahas mengenai pengertian ilmu komputer. Ini kita heading 2. Kemudian dasar-dasar ilmu komputer, ini kita heading 2. Kemudian tujuan ilmu komputer, ini kita heading 2. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran yang terletak di bab 3, ini kita heading 2. Teman-teman perlu mengingat apa-apa saja yang harus di heading 1 dan apa-apa saja yang harus di heading 2. Nah, jika salah satu dari ini tidak teman-teman heading, otomatis ia tidak akan muncul di daftar isi nantinya. Jadi teman-teman perlu mengingatnya. Nah, langsung saja saya akan mempraktekkan cara membuat daftar isi otomatis. Nah, dalam pembuatan makalah pasti halaman pertama terdapat cover. Anggap saja saya sudah membuat cover. Kemudian untuk halaman kedua terdapat kata pengantar. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa di bagian daftar isi nanti bakal ada kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah dan tujuan masalah, kemudian bab 2 pembahasan yang mencakup sub-sub judul yang akan dibahas nantinya, kemudian bab 3 penutup yang mencakup kesimpulan dan saran, dan yang terakhir itu daftar pustaka. Jadi seperti ketentuan sebelumnya bahwa untuk kata pengantar kita menggunakan heading 1. Teman-teman bisa melihat penjelasan saya sebelumnya. Jadi kita tinggal klik heading 1 di bagian atas sebelah kanan. Teman-teman bisa melihat panah saya, kita klik aja.
Dikarenakan saya ingin rata tengah, jadi saya klik rata tengah, kemudian tinggal kita ketik kata pengantar. Nah, jika dia sudah terhiding, maka warnanya akan berubah menjadi warna biru. Nah, bagaimana cara merubah warnanya? Teman-teman tinggal blok aja. Kemudian teman-teman tinggal pilih apa yang teman-teman butuhkan atau teman-teman perlukan. Dan kemudian kita langsung masuk ke lembaran selanjutnya. Nah, di lembaran selanjutnya dalam pembuatan makalah terdapat daftar isi. Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Kita heading 1, kemudian rata tengah, kemudian kita tinggal ketik aja daftar isi. Nah, untuk lembaran selanjutnya terdapat bab 1 pembahasan. Nah, seperti ketentuan sebelumnya, jika bab 1 kita menggunakan heading 1, jadi tinggal kita klik heading 1, kemudian tinggal kita ketik bab 1. Nah, teman-teman bisa meletakkan pendahuluannya sejajar dengan bab 1, atau teman-teman bisa letakkan di bawah. Teman-teman tinggal enter, kemudian heading 1, kemudian rata tengah, kemudian tinggal ketik aja pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan pastinya terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Teman-teman tinggal enter, dan teman-teman gunakan heading 2, seperti yang saya paparkan sebelumnya. Penggunaan heading 2, saya sudah menjelaskan dan memaparkan pada penjelasan sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal klik heading 2, kemudian teman-teman tinggal ketik aja begitu juga dengan rumusan masalah. Kita heading 2, tinggal kita ketik aja. Begitu juga dengan bagian C, tinggal heading 2, kita ketik. Nah, untuk lembaran selanjutnya, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka, lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan dan seperti yang saya jelaskan dalam penggunaan heading 1 dan heading 2. Nah, anggaplah saya selesai membuat makalah. Anggap saja saya sudah selesai membuat makalah. Jadi, letakkan kursor kita di bagian daftar isi. Sudah. Kemudian, pilih menu references. Ini panah yang saya tunjukkan ini. Kita klik. Kemudian pilih menu table of contents di sebelah kiri paling pojok. Kita klik. Nah, di sini bakal keluar pilihan. Nah, teman-teman bisa langsung pilih apa yang teman-teman butuhkan. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Nah, otomatis dia bakal keluar seperti ini. Langsung muncul dia. Jadi kita tidak payah membuatnya secara manual. Nah, jika ada yang tidak rapi, tinggal letakkan kursor kita, tinggal kita tap-tap aja. Nah, jika terdapat kata yang tidak kita buat atau yang tidak kita heading, ini tinggal kita blok, lalu kita hapus. Nah, daftar isi sudah selesai. Teman-teman bisa melihat secara langsung, sudah rapi, kemudian halamannya pun sudah keluar. Sudah langsung keluar halamannya, teman-teman tidak payah melihatnya satu-satu lagi. Cukup mudah bukan? Teman-teman bisa langsung mempraktekkannya di komputer ataupun laptop masing-masing. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.